Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan melakukan penarikan energi ya dari 12 zodiak ya. Nanti akan saya pilih ya dari 5 zodiak yang energinya terkuat ya, dengan tema sampai sekarang ya, 5 mantan dari kalian yang masih memikirkan kalian ya. Itu yang masih dipikirkan mantan itu maksud saya 5 zodiak mana saja, kira-kira seperti itu ya, yang sampai saat ini mantan itu kepikiran kalian terus ya, kira-kira seperti itu ya. Tadi sudah saya tarik energinya sobat ya, sekarang saya tinggal shuffle ya. Oke ya, bagaimana kelanjutannya silakan ditonton sampai habis, jangan di skip sobat ya, agar tidak gagal paham ya. Sekali lagi ini bersifat general reading, bersifat umum juga prediksi ya, yang saya tembak zodiak kalian ya, bukan nama ataupun istilahnya bukan private ya. Sekali lagi ketika memang benar ya, berarti antara zodiak dan orangnya masuk ya. Ketika ada kesalahan berarti zodiaknya tepat, orangnya bisa saja bukan kalian, tetapi yang mempunyai kesamaan zodiak, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa ditangkap ya sobat ya. Oke ya, bismillah ya. Lima zodiak yang masih difikirkan mantan sampai saat ini ya. Ups. Maaf lompat semua nih, sudah keburu ya. Oke ya, saya akan tarik ya sobat ya, 5 kartu ya, energi terkuat ya. Satu lagi. Oke ya sobat ya, sudah ada 5 kartu ya. Sekali lagi ya sobat ya, perlu saya infokan ya, ini untuk 12 zodiak, tetapi zodiak 5 ini yang terkuat ya energinya ya, dan masih difikirkan mantan sampai saat ini. Zodiak apa saja ya dari 12 zodiak itu ya, sekali lagi ya, yang saya tembak zodiak kalian ya. Semoga saya harap juga akan bisa resonate sama kalian ya. Oke, zodiak pertama langsung saya buka ya. Ada Judgment sobat ya. Ini untuk zodiak pertama ada Judgment, malaikat meniup trompet ya, sambil ada mayat terbangun ya. Di sini ya saya melihat ciri-cirinya ya, seperti biasa ciri-cirinya dan sifatnya ya. Ini kalau saya menangkap ya dari Judgment ini, dia seorang yang istilahnya yang teguh dalam berpendirian ya. Maksudnya jika punya keyakinan dia teguh ya, tidak mudah terombang-ambing ya. Kalau sudah mantap ya kelihatannya orangnya seperti ini ya. Dan dia juga penuh kesabaran ya dalam menanti sebuah istilahnya dalam menanti sebuah kabar-kabar ya. Mungkin bisa saja contohnya ketika dia melamar kerja atau dia itu bersabar menanti ya, kira-kira seperti itu ya istilahnya ya. Dan dia juga penuh semangat kerja ya di sini ya. Apapun yang dia inginkan harus bisa tercapai ya, intinya ya di sini ya. Yang menjadi kekuatan dia di sini terlihat saya menangkap ya, adanya kepositifan terbesar, yaitu adanya suatu kesabaran sama orang ini ya. Apapun itu, jika pun dia menanti sesuatu berita-berita yang saya katakan tadi, dia cukup benar-benar bersabar orangnya, tidak mau istilahnya itu mencari info ke sana ke sini, dia tidak mau. Ketika dia sudah menetapkan pilihan dan itu akan menjadikan menunggu kabar, dia mau menunggu ya. Orangnya seperti itu, dia orangnya bisa dikatakan kalem ya, seperti itu ya. Dari sisi egoisnya dia tidak terlalu tinggi ya, tidak mau menuruti amarahnya dia di sini ya. Dia istilahnya
pengertian juga ya, sama apa istilahnya teman dekat ataupun lingkungan sekitar ya. Di sini bagus ya, auranya di sini tertangkap hijau dia ya, yang artinya dia damai ya, dia dingin, bisa menyelesaikan masalah ya, jikapun mungkin dari keluarga, dari teman, dari lingkup masyarakat sekitar ya. Ketika ada masalah dia bisa menyelesaikan, kira-kira seperti itu, bisa mendinginkan ya, agar tidak terjadi timbul konflik ya di sini ya. Dia kelihatannya apa ya, di sini cukup kuat rasa perjuangannya ya di sini ya. Dan dia juga apa ya, tipikal orang yang pendiam ya, tidak terlalu suka untuk apa ya istilahnya itu, tidak terlalu suka banyak omong ataupun istilahnya ketawa-ketawa lepas selosi, dia tidak mau ya, tipikalnya dia seperti itu ya. Oke ya, ini kalau dari energinya ya, dari saya sifat ya, karakter yang barusan saya sebutkan ya. Ya, di sini dia juga apa ya istilahnya itu, sebagian yang masuk di sini ini kelihatannya banyak yang juga mengalami kegagalan ya, biarpun ya juga banyak istilahnya keberhasilannya, kira-kira seperti itu ya. Orang ini ya, tetap tabah ya. Ya di sini yang masuk dalam kategori yang selalu dipikirkan mantan ya, yang selalu difikirkan mantan, dan mantannya itu selalu ingin apa ya, ingin balikan ya, bisa jadi, dan ingin meminta maaf ya. Apakah bisa diteruskan atau tidak ya, kira-kira seperti itu yang berada di hati mantan kalian ya, kira-kira seperti itu ya. Dia ingin kembali ya, ingin meminta maaf ya, seperti itu, dan selalu dipikirkan dia bagaimana caranya ingin kembali sama kalian ya, kira-kira seperti itu, biarpun sudah terjadi kesalahannya. Di sini kalau saya terawang tadi ya, ini menggambarkan seseorang yang mempunyai zodiak Libra ya. Libra ya, zodiak Libra ini jikapun kalian putus ya sama mantan itu, mantan kalian masih memikirkan sampai saat ini ya. Bahkan dia ingin kembali, bisa jadi ingin kembali dan minta maaf ya, kira-kira seperti itu. Jadi terus yang berada di benaknya dia itu seorang Libra, seorang Libra itu terus ya, jadi masih kepikiran ya. Oke, bagus ya untuk zodiak Libra ya, energinya sudah muncul ya di antara 12. Oke, kita buka orang kedua ya, yang beruntung ya, di bawah naungan apa ya. Sini ada kartu The Devil ya sobat ya. The Devil, satu orang dan laki-laki dirantai, belakangnya ada iblis ya. Di sini kalau saya menangkap dari energi ya, baik sifat maupun karakter, di sini kelihatannya orang ini sering dilanda istilahnya kesusahan ya sobat ya, kesusahan hidup ya, banyak liku-liku yang dihadapi di sini ya, khususnya masalah yang paling diinginkan ya. Ketika contohnya dia menginginkan asmara lah, disitulah timbulnya banyak liku-liku. Ketika dia menginginkan sebuah pekerjaan ya ataupun keuangan, disitulah timbulnya banyak liku-liku. Yang saya maksud itu ketika dia menginginkan satu titik fokus, di situ dia akan menemukan sebuah kesulitan ya. Tapi di sini orangnya berusaha bangkit ya, biarpun terkadang juga tidak stabil ya moodnya ya, naik turun antara semangat dan drop semangat, dan tergejolaknya timbul tenggelam ya di sini moodnya ya. Karena ya itu tadi kemungkinan yang menjadi beban pukulan terberat ketika apa yang diinginkan ya, satu titik yang diinginkan mesti mengalami kesulitan yang luar biasa orang ini, seperti itu ya. Dia juga istilahnya apa ya, tipikalnya itu selalu bereaksi untuk mencari info, maksud saya dia selalu ingin mencari info pengetahuan agar bagaimana di kehidupan dia ya itu bisa mengalami perubahan ya. Terutama yaitu tadi yang sudah saya sebut, kenapa ketika dia menginginkan satu titik ya semuanya yang dituju itu liku-likunya sangat luar biasa. Ketika dia tidak menembak satu titik ya istilahnya, itu sedikit liku-liku ya bisa ditangkap ya, maksud saya seperti itu.
Jadi banyak kendala ketika dia apa yang diinginkan itu, banyak kendala di sini ya. Dia sekali lagi dia masih penuh kesabaran di sini ya, seperti itu ya. Karena di sini saya juga melihat adanya suatu keterikatan di sini ya. Maksud saya keterikatan batin, keterikatan keyakinan ya, yang dimana dia ingin harus bisa apa yang saya tuju meskipun saya mendapatkan banyak halangan dan rintangan di sini ya. Seperti itu kalau saya lihat ya. Ya. Saya bisa menangkap ya zodiaknya ya. Di sini ya sekali lagi dia juga apa ya istilahnya itu lebih terpendam ya orangnya di sini ya. Lebih terpendam, rada sedikit keras ya orangnya ya, memang ya. Rada sedikit keras di sini ya. Apalagi dia benar ya. Kira-kira seperti itu. Makin kenceng ya istilahnya, kerasnya itu makin luar biasa di sini. Ketika dia benar-benar memang benar ya, tidak salah, kira-kira seperti itu ya di sini ya. Energinya dia positif, cuman ada suatu kendala sedikit ya yang saya bilang tadi ya. Seperti itu ya. Di sini juga orangnya apa ya istilahnya itu, tipikalnya itu tidak mau ribet ya, dan tidak mau istilahnya apa ya, kalau melihat sesuatu yang kotor ya, mungkin dalam rumahnya dia tidak mau ya, harus segera dibersihkan ya bagi dia ya, seperti itu ya. Oke ya. Di sini juga apa ya, dia penuh apa istilahnya itu, penuh keikhlasan dalam menolong ya, tidak memandang pamrih, tidak memandang apa, tetapi jikapun dia prinsipnya ketika dikasih dia mau terima, tidak dikasih dia tidak mau meminta ya. Ketika dia dimintai tolong ya, ataupun menolong seseorang ya, tipikalnya seperti itu. Jadi dia kelihatan banyak pasar di sini ya sobatnya, biarpun banyak dihantam liku-liku ya. Di sini kemungkinan besar kalau yang saya terawang tadi ya, yang selalu dipikirkan mantan, bahkan mantannya kelihatannya apa istilahnya tuh kalau bisa minta maaf dan mau balik, kira-kira seperti itu ya. Selalu aja dipikirkan mantan dan tidak bisa keluar dari zodiak ini mantannya ya, biarpun sudah putus ya. Di sini kelihatannya yang tertangkap energinya setelah saya terawang tadi masuk ya, kalian yang mempunyai zodiak Aquarius ya. Di sini ya masuk Aquarius ya. Jadi mantan kalian itu selalu tidak bisa nyaman ya dalam kehidupannya, selalu berpikir, selalu memikirkan kalian terus, selalu kepikiran kalian terus ya. Ya. Jikapun mungkin dalam hatinya sampai mengeluarkan ingin kembali dan minta maaf, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, sudah 2 zodiak ya. Yang kedua ini Aquarius ya. Kita lihat zodiak ketiga ya. Ada Ace of Pentacles sobat ya. Tangan keluar dari awan ya, memegang koin besar ya. Orang ketiga ya, di sini ciri-ciri tipikalnya ya untuk zodiak terkuat ini, energinya dia selalu ingin berjuang sobat ya. Meskipun dia mendapatkan keberhasilan ya, dia orangnya itu apa ya istilahnya itu tidak mau stuck ya, harus mempunyai peningkatan, harus mempunyai perkembangannya. Itu sisi baiknya di orang ketiga ini. Jadi ketika apa yang sudah diinginkan ya, sudah target ya, ataupun sudah bisa dikatakan memenuhi apa yang diinginkan ya, dia tidak mau stuck di situ ya, mau terus adanya suatu perkembangan. Itu yang saya tangkap dari energinya ya orang ini. Dia berkepribadian kalem ya, tidak suka menonjolkan. Jikapun dia mungkin punya harta ataupun punya lebih ya, dia tidak mau menonjolkannya, seperti itu ya. Dia rada pendiam ya, juga rada pemarah ya orangnya ini ya. Jadi gampang diemnya, dia juga gampang tersulut amarah ya di sini orangnya ya. Seperti itu ya. Kalau dari energinya, kalau saya tangkap ini maksud saya aura ya. Aura yang tertangkap di orang yang ketiga ini dominan ke warna pink ya. Ke warna orange ya, atau oranye ya. Jadi intinya dia penuh semangat, dia berani, dia penuh perjuangan ya. Dan selalu ingin apa ya, ingin
ingin tahu ya, ketika ada sesuatu barang yang baru ataupun info-info yang baru, dia selalu ingin tahu, ingin mengejar ya. Seperti itu orang ini. Secara kepribadian baik ya dia ya, seperti yang saya bilang, tidak mau menonjolkan jikapun dia punya ya, artinya seperti itu, standar lah dia ya. Secara berinteraksi dia juga baik, bisa mengimbangi ya lawan bicaranya ya, dia tidak mau adanya suatu ketersinggungan ya jikapun orang yang berbicara sama dia ya, seperti itu ya. Bisa dikatakan juga intuisinya tajam ya di sini ya orang ini ya. Bentar ya. Dia juga tidak tegaan di sini, tetapi juga mudah dibohongi ya di sini ya. Dia ya mudah dibohongi orang lain, tidak tegaan, mudah dibohongi orang lain di sini ya. Kelihatannya kalau saya terawang barusan ya, dia masuk ke kategori zodiak Pisces ya. Ini yang diharapkan mantannya selalu kepikiran terus dan terus ya di sini ya. Sama ya, ketika mungkin dalam hatinya itu bisa mengatakan saya mau kembali dan minta maaf, kira-kira seperti itu ya. Jadi Pisces ya. Untuk zodiak keempat ya, energi yang sudah ketangkap ya, yang terkuat masuk zodiak apakah? Ini ada King of Pentacles sobat ya. Ada King of Pentacles ya, wanita duduk ya. Maaf, kok wanita, raja ya, lebih tepatnya raja duduk sedang membawa koinnya. Di sini orangnya bisa dikatakan ya sederhana ya, tidak terlalu kaya harta ataupun juga tidak terlalu istilahnya tidak terlalu menurun juga sih masalah harta. Saya katakan sederhana ya, istilahnya itu tengah-tengah ya, seperti itu ya. Dia orangnya tipikalnya pandai ataupun bisa menjaga apa yang dia punya ya di sini ya. Setiap langkah dia selalu berhati-hati, tidak mau ceroboh ya, selalu dipikirkan panjang untung ruginya ya orang ini ya. Bagus ya, pemikirannya panjang dia ya, seperti itu ya. Dan tidak mau gegabah, kalau dia mau mengambil suatu pilihan dia tidak mau gegabah, benar-benar diteliti ya, benar-benar dipahami dulu sama dia baru diambil tindakan, kira-kira seperti itu. Dan tidak jarang juga ya, setelah dia seperti itu, tidak jarang juga keberhasilan terkadang banyak ya, banyak hadir, banyak meliputi dirinya, seperti itu ya. Ini untuk zodiak yang keempat ya. Di sini dia juga istilahnya itu orangnya itu bisa dikatakan penolong ya, gitu loh. Ketika dimintai tolong dia langsung sigap ya, cepat dia. Jadi istilahnya tidak mau berpikir panjang ya kalau masalah urusan untuk dimintai tolong ya, orang ini langsung sigap dia ya. Istilahnya relawan juga ya dia ya, seperti itu. Dia punya kecerdasan ya, tetapi juga rada pendiam. Jadi ketika ada orang ngomong dia tidak terlalu ikut vokal, dia tidak terlalu ikut menyauti ya, tetapi dia cerdas, tahu ya apa yang dibicarakan seseorang ya di sini ya. Seperti itu ya. Secara berpakaian saya melihat di sini kelihatannya dia maunya rapi ya sobat ya, tidak mau adanya kusam, lecek ataupun lungset seperti itu ya. Dia maunya yang rapi ya, seperti itu orang ini ya. Bisa juga orang ini tidak mau melihat adanya istilahnya kurang bersih ya, dia selalu inginnya bersih ya, seperti itu. Baik secara mengontrol kebersihan rumah ataupun mengontrol secara kebersihan fisiknya ataupun kebersihan dirinya sendiri, kira-kira seperti itu ya orang ini. Oke. Kalau saya lihat di sini dia lebih banyak diliputi banyak diliputi rasa keberuntungan sahabatnya, karena mungkin dia yang saya bilang tadi, dia tidak gegabah, tidak ceroboh ya ketika melangkah ataupun ketika mengambil suatu pilihan ya.
untuk solusi, dia tidak tidak keburu-buru, Pak. Benar-benar diteliti ya. Jadi tidak heran kalau orang ini sering dilanda ataupun diikuti masalah keberuntungannya di sini ya. Biarpun ya sekali lagi kehidupannya itu tidak terlalu mewah ya orang ini. Gitu loh. Ya. Ini kalau saya terawang ya ini ya, yang dipikirkan mantan di sini kelihatannya Taurus ya. Masuk Taurus di sini ya. Ini zodiak keempat ya, Taurus. Ya. Selalu dipikirkan mantan ya. Oke, untuk orang terakhir ya, energi terkuat ya. Ini adanya Depul ya, sahabat ya. Seseorang yang lagi bersenang-senang tapi dia tidak tahu ya depannya jalannya terputus ya. Di sini di sini auranya belum saya sebut ya. Kalau untuk Taurus ini terlihat auranya di sini kelihatannya warna kelabu ya di sini ya. Kenapa ya? Warna kelabu itu dia bisa jadi istilahnya punya kenangan pahit ya, kayak kenangan kelam yang tidak terlupakan sampai saat ini. Dia selalu angan-angannya itu muncul ya, kenangan masa lalu yang dirasa cukup pahit muncul ya di zodiak Aquarius ini ya. Seperti itu ya. Dia juga istilahnya itu orangnya itu suka berinteraksi dengan alam ya. Maksud saya itu ini kalau menurut aura ya, maksud saya itu dia lebih suka untuk di luar ya, untuk pemandangan terbuka, kira-kira seperti itu ya. Seperti itu kalau menurut aura ya. Oke, lanjut ya. Ini untuk zodiak kelima adanya Depul ya. Orang ini penuh kepercayaan tinggi ya, keyakinan yang tinggi, dan juga biarpun dia susah, dia selalu menunjukkan rasa riang ya, rasa riang gembira ya, apalagi di depan teman-temannya ya. Seperti itu, baik di depan keluarga, teman-temannya, juga orang lain. Biarpun dia mengalami suatu istilahnya tekanan batin ya, ketika ada masalah menghantam dirinya, dia bisa membackup itu semua, tidak diperlihatkan ya, baik secara kata-kata maupun secara bahasa tubuh dia tidak mau ya. Selalunya dia itu tidak mau diketahui kalau dia susah ya. Dan keyakinannya luar biasa tinggi juga dia tipikalnya. Dan dia selalu istilahnya tuh terpacu untuk berjuang ya, ketika dia bekerja ya, bisa jadi dia itu terpacu untuk berjuang, untuk bekerja, dan terpacu untuk istilahnya tuh menyimpan ya sobat ya. Maksud saya itu menyimpan hartanya ya, ketika mungkin jika pun kerja ya, contoh ya, ketika dia bekerja mendapatkan gaji atau penghasilan, dia beli barang ya. Nah, itu dia suka menyimpan, nah gitu loh ya. Jadi uangnya itu dijadikan bentuk rupa barang ya. Terus disimpan, seperti misalkan contoh beli TV atau beli apa, kan kira-kira seperti itu orang ini ya. Dan seperti itu. Kalau tipikalnya juga salah satunya dia dia tidak mau istilahnya itu kalau dia sudah punya rencana tidak mau ya, dia biarpun dikasih tahu orang ya seperti ini, kalau dia punya rencana, punya tujuan, dia kelihatannya tipikalnya seperti itu. Jadi keyakinannya kan tinggi, jadi dia terkadang tidak mau mendengarkan orang dia di sini ya. Seperti itu ya. Kalau sudah yakin saya lakukan, ya sudah. Orang mengintervensi kelihatannya mendal sama orang ini ya, tidak akan masuk ya, jikapun dia diintervensi ya. Seperti itu. Karena dia mengatakan, saya punya keyakinan apa yang nanti istilahnya baik buruknya itu saya sudah akan siap. Nah, kira-kira seperti itu orang ini ya. Seperti itu ya. Jadi tidak mau diintervensi oleh pihak luar ya, di sini. Biarpun di sini saya melihat juga masalah pertemanan juga bagus ya di sini ya, seperti itu. Banyak selalu teman-teman yang mengingatkan ya, di sini. Di satu sisi dia juga kalau saya menangkap ya dari energinya tuh, dia memang punya keyakinan ya, dan jarang mau diintervensi ya di sini. Tetapi antara keberhasilan sama kegagalan ya, bisa jadi ini imbang ya. Selalu dia juga adanya besar kegagalan, dan di sisi lain selalu dia besar juga keberhasilannya, apa yang sudah diinginkan. Maka dari itu saya melihat di sini, ketika dia sukses maka akan sukses ya dengan keyakinan. Ketika dia jatuh maka akan turun ya.
turun drastis ya, jatuh ya, benar-benar jatuh dia, kira-kira seperti itu. Karena di kehidupan dia dalam pemikirannya bisa dikatakan dia berspekulasi ya maunya ya, seperti itu. Maksudnya itu sukses tidak ya, ketika dia apa ya istilahnya mau menyebur ya, istilahnya mau menyebur ke kolam ke apa, dia punya prinsip basah sekalian ya. Nah, seperti itu, dia tidak mau cincin, tidak mau sedikit basah ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kan sudah bisa ditarik kesimpulan, jikapun seperti itu berarti apa, sukses hancur. Nah itu prinsipnya dia ya. Terkadang penuh spekulasi tinggi ya, seperti itu orang ini. Kalau dari sisi sifatnya ya, dia baik ya, sama seseorang juga dia berperilaku sopan ya, seperti itu ya. Jadi dia tidak mau semena-mena ya, istilahnya mentang-mentang atau apa, dia tidak mau seperti itu kalau berteman, apalagi kalau apa ya bermasyarakat di lingkupnya dia selalu sopan di sini. Tutur bahasanya juga sopan di sini, seperti itu ya. Ya banyak ya, istilahnya saya juga melihat di sini juga banyak sisi gelapnya ya, maksudnya sisi gelap, ujian, rintangan besar ya di orang ini gitu loh ya. Maka dari itu seperti yang saya bilang barusan, ketika dia berhasil, suksesnya luar biasa orang ini ya. Ketika dia tidak berhasil maka hancur kan, istilahnya seperti itu. Maka benar-benar turun drastis dia, seperti itu, spekulasi tingkat tinggi luar biasa ya, mempunyai jiwa seperti ini. Siapa yang mau berspekulasi tingkat tinggi kan seperti itu ya, ini orangnya ini ya gitu loh ya. Tetapi dia apa ya, dia juga kalau saya rasakan mengenai kayak keadaannya setiap hari, dia memang apa ya istilahnya punya keikhlasan ya, ketika memang diberi rezeki ya sekian dia mau terima, diberi rezeki sekian dia mau terima. Jadi tidak memandang rezeki besar kecil ya. Dia mau menerima, dan juga mau istilahnya kehidupannya itu sederhana dia di sini. Kebaikannya, positifnya di situ ya, kepositifannya. Tetapi saya rasa kurang positifnya yaitu spekulasi tingkat tinggi dia, gitu loh. Luar biasa orang ini ya, berani dia ya istilahnya ya. Oke ya, bisa ditangkap ya kira-kira dari penjelasan saya ya. Kalau masalah hubungan asmara dia kelihatannya apa ya, ya juga mudah dikecewakan juga dia, kalau masalah asmara. Tetapi kan sayangnya mantannya sampai sekarang kepikiran ya, sesuai dengan tema ya, dari kelima keempat kartu ini, dan ini kartu yang terakhir, kartu kelima, semua mantannya kepikiran sama di zodiak ini. Nah gitu loh. Dan ini ya zodiak terakhir ya. Di sini kelihatannya zodiak terakhir adalah bisa dibilang Gemini ya sahabat ya. Kalau saya terawang barusan ya, dia orangnya Gemini ya, seperti itu ya. Saya tadi mengatakan dia spekulasi, asmara juga banyak berkonflik. Kalau mendapatkan rezeki ya besar kecil dia terima, kehidupannya sederhana ya. Ini Gemini sahabat ya. Oke ya, 5 zodiak sudah saya bacakan ya. Intinya 5 zodiak inilah ya yang masih terlalu 5 zodiak ini yang masih terngiang ya, yang masih terngiang ataupun yang masih diingat ataupun masih teringat-ingat oleh mantan kalian ya. Jadi kalian itu masih diingat-ingat oleh mantan kalian ya. Bisa jadi ya, seandainya dia bisa kalian mendengarkan apa ya, suara hatinya, suara batinnya, dia mengatakan saya ingin kembali, saya ingin minta maaf, saya ingin istilahnya itu rujuk kembali, kalau bisa bersatu kembali, membangun apa ya, kebahagiaan lagi bersama kalian. Nah kira-kira seperti itu, jikapun kita bisa mendengar suara hatinya. Kira-kira dia sampai mengatakan seperti itu. Dia kepikiran terus di sini, selalu mantannya itu kepikiran, mungkin dengan beberapa kesalahan dia ya. Mungkin dia sudah menyadari bahwa bisa sama kalian ya, kira-kira seperti itu, dan dia lambat laun ya menyadari bahwa memang dia yang salah. Nah gitu loh ya. Tapi sebelum itu terjadi, dia bersikeras bahwa menganggap saya tidak salah, kamu yang salah, kalian yang salah
ya, yang mempunyai zodiak ini yang salah, makanya saya mundur. Nah, ketika lama-lama berjalan dia menyadari, ya mungkin apa istilahnya terbuka ya, dia diberi hidayah sama Sang Maha Pencipta, hatinya dibuka, siapa yang salah siapa yang benar, akhirnya dia menyatakan bahwa sayalah yang salah selama ini. Maka dari itu jeritan hatinya ya, jeritan hatinya, luapan hatinya, seakan-akan dia itu menyesal banget dan ingin kembali sama kaliannya, seperti itu ya. Dan jikapun ini resonate ya, ketika dia memang benar mau kembali sama kalian yang saya sebutkan di 5 zodiak ini, yaitu balik lagi sama kalian ya, kalian mau menerima atau tidak ya, kira-kira seperti itu ya. Dengan permintaan maafnya, dengan dia ingin merubah sikap dan perilakunya ya, yang negatif dia akan dirubah, dia ya berusaha dia merubah untuk masuk ke yang positif. Itu kan kembali lagi sama kalian mau menerima atau tidak. Yang jelas di sini terindikasi mantan kalian kepikiran dan berusaha ingin balik, kira-kira seperti itu intinya ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi saya selalu tetap mendoakan ya buat sahabat saya ataupun sedulur saya yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, agar dilancarkan rezekinya ya, diberi keselamatan ya, fidunya wal akhirat ya, kira-kira seperti itu ya, fidunya wal akhirat ya, diberi lancar ya, kesehatannya ya, juga keselamatannya ya. Ketika kalian belum menemukan pasangan, bisa cepat dipertemukan pasangan yang cocok buat kalian ya, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke, tetap semangat ya, apapun bacaannya jadikan sebagai semangat dan motivasi ya. Yang kurang baik apapun itu dari saya jadikan waspada dan hati-hati dalam melangkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Sekali lagi ini hanya bersifat prediksi dan saya hanya bisa membantu berdoa ya buat kalian semua yang terbaik, kira-kira seperti itu. Saya Dani Kasyaf ya, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.